Marco Bezzecchi tidak takut pindah ke Yamaha, namun jika bisa memilih dia ingin tetap di Ducati. Lalu bagaimana jika Lin Jarvis pensiun? Apakah Rossi akan menjadi penggantinya? Kenapa Yamaha begitu tertarik dengan tim VR46? Beberapa tim satelit MotoGP harus menunggu lebih lama untuk meraih kemenangan pertama mereka. Tapi tim milik Valentino Rossi menang di musim kedua, atau bisa dikatakan tepatnya kurang dari 2 tahun. Bahkan Gresini Racing yang sudah lama di MotoGP menang berkat Enea Bastianini. Jadi bukan hal aneh jika Yamaha ingin merebut tim Rossi dari Ducati. Pramac Racing juga harus menunggu dari 2005 hingga GP Spielberg 2021, ketika Jorge Martin meraih kemenangan MotoGP pertama untuk tim milik Paolo Ciampinotti itu. Lucio Ciccinillo memulai tim LCR Honda MotoGP pada tahun 2006 dengan Casey Stoner. Tetapi baru pada tahun 2016, dia meraih kemenangan pertamanya di kelas utama berkat Cal Crutchlow. Bos tim Tech 3 Harpo Poncharal yang naik ke kelas 500cc bersama Shinya Nakano pada 2001. Juga harus menunggu hingga 2019. Sebelum Miguel Oliveira meraih kemenangan MotoGP untuk pertama kalinya, atau pada tahun kedua setelah tim asal Prancis itu pindah dari Yamaha ke KTM. Oliveira menang di Spielberg pada tahun 2020 dan kemudian di balapan final di Portimao dengan Red Bull KTM Tech 3. Tim asal Belgia Mark VDS mengambil alih motor Honda dari Fausto Gresini setelah musim 2014, ketika mendiang Fausto bergabung dengan Aprilia selama total 7 tahun. Dan Mark VDS memberi Honda kemenangan di Assen pada 2016 di musim keduanya bersama Jack Miller. Tim Petronas Yamaha milik Razlan Razali dengan cepat meraih kesuksesan pertama mereka. Di musim kedua dengan Yamaha pada 2020, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo masing-masing menorehkan 3 kemenangan. Bahkan Frankie menjadi runner-up di belakang juara dunia Joan Mir dari Suzuki, dan membayangi tim pabrikan Yamaha dengan Valentino Rossi dan Maverick Vinales saat itu. Selama bertahun-tahun, Gresini Honda juga menjadi jaminan kesuksesan MotoGP di era 4 tak baru yang dimulai pada tahun 2002. Site Gibernau mengamankan runner-up untuk Gresini pada tahun 2003 dan 2004. Dan setahun kemudian prestasi ini diraih oleh Marco Melandri pada Movistar Honda tim Gresini. Dan dalam 2 tahun terakhir, 2 tim satelit baru telah menarik perhatian. Gresini Racing pindah ke Ducati setelah berpisah dari Aprilia pada 2022. Enea Bastianini tidak hanya memenangkan balapan pertama di Doha, Qatar, tetapi membukukan total 4 kemenangan balapan dan menyelesaikan kejuaraan dunia di peringkat 3. Tim Muni VR46 Ducati milik Valentino Rossi membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk meraih kemenangan pertama mereka. Tetapi Marco Bezzecchi tidak tersentuh dalam weight race di Las Termas Argentina pada 2 April 2023. Sempat pemimpin klasemen dan rekan setimnya, Luca Marini mengamankan podium pertama di Texas. Terlepas dari keberhasilan tim Rossi di Ducati, Yamaha berharap legenda MotoGP asal Italia itu mempertimbangkan untuk pindah ke YZR-M1 untuk tahun 2024. Tapi Ducati bersikeras pada kontrak VR46 untuk tahun 2024. Dan pembalapnya Bezzecchi dan Marini juga ogah untuk menukar Desmosedici dengan Yamaha M1. Kecuali pilihan tim atau perintah dari Rossi. Mereka harus nurut. Lalu bagaimana reaksi pembalap VR46 mengenai rumor itu? Meskipun tidak secara langsung, Luca Marini mengungkapkan kerugian berpindah-pindah tim. Dia berujar, pembalap yang berganti pabrikan atau tim tentu akan dirugikan saat memulai musim. Tapi tentunya itu juga tergantung sikap masing-masing pembalap, katanya. Memang benar adaptasi membutuhkan waktu, apalagi pembalap yang akan berganti motor dengan tipe mesin berbeda. Ducati memakai mesin V4 yang bertenaga, sementara Yamaha memakai mesin inline 4 yang lebih halus penanganannya di tikungan. Atau paling tidak, karakter keduanya berbeda. Sementara Marco Bezzecchi bersikap netral. Jika itu kemauan bosnya, apa boleh buat? Marco Bezzecchi mengawali musim 2023 dengan penampilannya yang luar biasa.
dengan memimpin klasemen setelah unggul di 3 seri dari juara dunia Pecco Bagnaia. Perlu dicatat bahwa pembalap berusia 24 tahun itu menunggangi di Ducati GP 22 model tahun lalu. Seperti hanya rekan setimnya Luca Marini. Ini karena penghematan terkait anggaran dari tim Muni VR46. Itulah sebabnya baru-baru ini muncul rumor bahwa tim Valentino Rossi itu dapat meninggalkan Ducati untuk pindah ke Yamaha pada musim 2024. Bagaimana menurut Bezzecchi soal rumor Muni VR46 yang akan pindah dari Ducati ke Yamaha? Saya mendengarnya dari beberapa jurnalis, tapi bukan dari orang dalam, tegas Marco. Apakah dia khawatir jika pindah ke Yamaha? Tidak, karena bagaimanapun itu bukan pekerjaan saya. Tugas saya adalah mengendarai motor yang diberikan tim kepada saya. Sekarang tim memiliki Ducati, jadi saya mengendarai Ducati, jawab Bezzecchi sambil tersenyum. Namun apabila disuruh memilih apakah Marco Bezzecchi akan tetap di Ducati atau ikut ke Yamaha bersama timnya, saya akan tetap bersama Ducati. Saya merasa sangat nyaman dengan Ducati sejak saat pertama. Mereka sangat mendukung saya. Itulah mengapa mereka pantas mendapatkannya, tegas pembalap asal Rimini, Italia itu. Apa istimewanya di Ducati dibanding tim lain? Karena mereka juga orang Italia, lebih mudah bagi saya untuk membangun komunikasi. Saya suka cara mereka bekerja dan terutama cara mereka memperlakukan seorang pembalap pemula. Mereka banyak membantu kami sebagai sebuah tim, jadi saya harap tim ini terus berlanjut dengan Ducati. Tapi ini masih terlalu dini, saat ini saya hanya ingin membalap, ujar putra Silvia Bezzecchi itu. Setiap pembalap bermimpi membalap dalam tim pabrikan. Jika Bezzecchi ingin bergabung dengan tim resmi Ducati, tentu saja dia harus bersaing dengan teman-temannya. Mempertahankan persahabatan di jalurnya adalah satu hal, tetapi jika menyangkut pekerjaan dan masa depan kita, itu hal lain. Murid Valentino Rossi itu menjelaskan, ya, tapi saat ini tidak masalah karena Pecco adalah juara dunia. Dia sangat cepat dan sangat kuat, jadi ini bukan pertarungan yang setara. Kita harus tetap tenang dan tidak membuat diri kita stres. Bisakah Bezzecchi memberitahu apa yang sangat dia sukai dari sepeda motor? Terutama kecepatannya, tapi juga kedekatannya dengan aspal adalah hal yang membuat adrenalin saya terpacu. Ketika saya memakai helm, tidak ada yang bisa berbicara kepada saya atau melihat mata saya. Tidak ada yang melihat apa yang saya lakukan atau apa yang saya pikirkan. Saya sangat menyukai ini, kata pembalap kelahiran 12 November 1998 itu. Apa yang terjadi pada saat Marco membuka visornya setelah selesai balapan? Ini momen yang sangat bagus. Karena dalam olahraga ini kita selalu dikelilingi oleh jurnalis, fotografer, dan orang-orang yang memberi kita saran. Plus kita juga dikelilingi oleh penggemar dengan kebisingannya, ujarnya. Ketika saya berada di grid start, saya selalu memasang penutup telinga, tetapi saya masih bisa melihat dan merasakan segalanya. Ketika saya memakai helm, itu seperti dunia yang berbeda. Kemudian saya merasa sendirian dengan motor saya. Bagi saya itu adalah momen yang sangat indah. Di dalam garasi juga bising. Kita bisa melihat para mekanik sedang mengutak-atik motor, kepala kru, insinyur data, atau pelatih sedang berbicara dengan kita. Tapi saat kita memakai helm, lalu menghela napas lega dan berkata, "Oke, sekarang saya tahu apa yang harus dilakukan. Bagi saya ini adalah momen terbaik," kata Marco Bezzecchi. Ada beberapa hal yang membuat tim Rossi bisa bergabung dengan Yamaha. Yang pertama dan pasti adalah Yamaha YZR M1 kembali cepat dan kompetitif. Kedua, tim Rossi mendapat dukungan penuh dari pabrikan Yamaha terutama bantuan operasional atau keringanan mendapatkan motor spesifikasi pabrikan. Ketiga, dan yang paling penting adalah regulasi. Jika jumlah tim satelit dibatasi, maka akan sulit bagi tim VR46 untuk bersaing dengan Pramac Racing sebagai tim satelit di Ducati. Satu-satunya pabrikan yang dekat dan sangat dikenal Valentino adalah Yamaha. Meskipun dulu Yamaha dikenal sebagai motor yang ramah ke pembalap, meskipun pembalap pemula. Tapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Bahkan Frankie yang sudah lama memakai Yamaha harus mengubah gaya balapnya beberapa kali untuk beradaptasi dengan paket Yamaha tahun lalu.
Jadi jika harus berpindah ke Yamaha saat ini, itu adalah tantangan bagi tim Valentino Rossi. Di sela-sela GP Spanyol di Jerez, di mana Valentino Rossi muncul di paddock MotoGP untuk pertama kalinya musim ini. Pada hari Minggu, Yamaha secara resmi mengumumkan bahwa perjanjian multi tahun telah ditandatangani sebagai brand ambassador. Hal ini membuktikan bahwa Rossi dan timnya tidak akan dilepas begitu saja oleh Yamaha. Dia tetap akan mendapat perlakuan khusus dari tim Garputala itu. Dan pintu tim Jepang itu akan selalu terbuka lebar buat Vale. Kita tunggu saja opsi menarik dan rayuan maut dari Yamaha sehingga Rossi mau membuat Yamaha bangkit kembali. Jika Rossi 100% mau membangun Yamaha seperti kebangkitannya tahun 2004, kenapa tidak? Apalagi jika nantinya Rossi menggantikan peran Lin Jarvis sebagai bos tim Yamaha suatu saat nanti. Menarik bukan? Masa depan Yamaha akan semakin di depan bersama Valentino Rossi. That's what you think?